a smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out. Hi, hello guys, what's up everyone? You've been waiting for our podcast, right? Yes, I miss you already. Of course, we are here with an interesting discussion, guys. You guys must be curious. Let's go directly to the material. Stay tuned, okay? By the way, do you guys know about rendang mozzarella? What? What kind of food is that? I just found out. Yes, I want to open a food place with the main menu, Wow, that's really cool. but I don't know how to promote it. Just use social media, then give an interesting caption. Yes, there must be a lot of interest later. Is it okay if I give these captions? Does it fit? New quota of mozzarella rendang. Try it now. Good. Many customers will be interested. Tunggu. Rendang mozzarella? Kebetulan, aku juga punya usaha makanan baru modifikasi yaitu rendang mozzarella. Jangan-jangan kamu belinya di kafe baruku ya? Wah, serius? Aku suka banget sama produk makanannya. Selain enak, juga kekinian banget. Dan yang terpenting harganya terjangkau di kantong anak muda. Iya nih. Kok bisa terjangkau banget nih harganya? Apalagi kan daging dan keju mahal ya kan? Kok bisa kamu nggak rugi ya? Jika kalian tidak ingin rugi, maka jangan menentukan harga jual di bawah harga pokok produksi. Meskipun demikian, kalian tidak boleh serta-merta menentukan harga jual jauh di atas harga pokok produksi agar memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Karena harga yang sangat tinggi atau tidak wajar dengan kualitas produk tentunya akan menjadi tidak laku. Selain itu, kalian perlu juga memperhatikan harga pesaing usaha sejenis yang ada di sekitar kalian. Mantep, bener banget tuh apa kata Patrick. Di usaha rendang mozzarella, aku hanya mengambil untung yang sewajarnya, sehingga harga jual makanan tersebut menguntungkan baik pembeli maupun penjual. Oh, tapi kalau menentukan harga jual produk itu gimana sih? Ada yang tahu nggak? Sebelum menentukan harga jual produk, yang perlu kalian lakukan adalah menghitung harga pokok produksi. Harga pokok produksi merupakan semua biaya yang muncul dalam rangka menghasilkan suatu produk, sehingga produk tersebut siap untuk dijual. Wah, makasih ya teman-teman. Sekarang aku jadi lebih paham deh tentang pengembangan usaha makanan yang dimodifikasi. Tapi ngomong-ngomong, kalian tahu Resto Gundu gak? Yang jual olahan daging itu. Tahu. Emangnya kenapa? Restonya pindah ya? Kok kemarin aku sana tempatnya tutup? Kayaknya sih restonya udah bangkrut. Masa sih? Kok bisa? Iya, katanya olahan daging yang dijual di sana kualitasnya buruk. Hah? Serius? Beneran nih? Padahal aku mau coba karena katanya olahan daging di sana itu enak-enak. Aku juga belum pernah coba sih, tapi dengar-dengar banyak yang sakit loh gara-gara makan di resto itu. Aduh, ngeri ya, orang-orang sekarang banyak yang nggak jujur, padahal yang mereka lakuin itu dosa loh. Padahal dulu waktu promosi kualitas dagingnya kelihatan bagus loh. Kita juga diajarkan untuk tidak bersaksi dusta. Iya, mereka berbohong kayak gitu tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar demi kesenangan mereka sendiri. Padahal kita sebagai orang Kristen harus mewujudkan dan memperjuangkan nilai-nilai seperti nilai kebenaran, nilai kejujuran, keutuhan ciptaan Allah, dan banyak lagi. Di dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jika Kristus adalah kebenaran, maka jika kita berbohong, kita bergerak menjauh dari Kristus, dan menjadi jujur tidak selalu mudah. Yaps, makanya kita sebagai remaja Kristen juga harus mulai belajar dari sekarang
untuk selalu berkata jujur dan benar di setiap kondisi dan situasi apapun. Widih, bahaya juga ya kalau kita makan makanan yang kualitasnya itu kurang bagus. Iya nih, bener, bisa nimbulin penyakit kanker juga, ngeri pol. BTW, kalau omong tentang penyakit kanker itu merupakan contoh pembelahan sel abnormal loh. Kalau boleh tahu, pembelahan sel abnormal itu apa ya? Jadi, pembelahan sel terdapat dua macam, yaitu pembelahan sel normal dan tidak normal. Sel normal adalah sel yang tidak memiliki kelainan apapun. Sel dapat berkomunikasi dengan sel lainnya, sedangkan sel abnormal atau sel tidak normal itu merupakan sel yang tidak mampu mengontrol pembelahannya, sel yang tidak berguna tapi tetap hidup. Oh alah, jadi gitu. Makanya sel kanker cepat berkembang. Karena ternyata tidak bisa mengontrol pembelahannya ya, yang menyebabkan perlahan menyebar dan sangat ganas jika terkena penyakit itu. Iya, benar sekali, Bill. Jadi kita harus selalu menjaga pola makan kita ya, guys. Jangan lupa selalu olahraga, juga biar sel-sel di dalam tubuh kita itu tetap sehat. Selain pembelahan sel normal dan abnormal, kayaknya ada lagi ya, Dep. Wah, betul banget, Van. Pembelahan sel lainnya terdapat 3 macam, yaitu amistosis, mitosis, dan meiosis loh. Kalau boleh tahu itu apa aja ya, Dep? Jadi terdapat beberapa perbedaan antara amitosis, mitosis, dan meiosis. Yang pertama, amitosis. Dari satu sel menjadi 2 sel sehingga disebut juga pembelahan biner. Kemudian terjadi pada organisme uniseluler prokariotik seperti bakteri. Pembelahan yang terjadi tanpa tahap pembelahan dan tanpa adanya pembelahan inti. Kalau mitosis itu merupakan bagian dari siklus sel yang dibagi menjadi 2 tahap, yaitu interfase dan fase mitotik. Fase mitotik itu meliputi 2 tahapan, yaitu mitosis yang segera diikuti oleh sitokinesis, pembelahan sitoplasma, dan mitosis merupakan pembelahan nukleus melalui tahapan-tahapan berurutan dan teratur. Kemudian juga ada yang terakhir itu meiosis, merupakan jenis pembelahan sel yang terjadi dalam 2 tahap. Disebut juga pembelahan reduktif karena terjadi pengurangan jumlah kromosom pada sel anak. Jumlah kromosom sel induk diploid akan dihasilkan sel anakan yang haploid. Oh, jadi gitu. Aku jadi tahu nih setiap perbedaan dari amitosis, mitosis, dan meiosis. Bener Kit, aku mau kasih tambah nih. Kalau fase yang ada di mitosis itu terjadi menjadi 4 subfase loh, yaitu fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Iya, 100 buat Patrick nih. Iya, ngomong-ngomong soal ngumpul agama, kita kan disuruh membuat esai tentang nilai-nilai kejujuran. Cara membuat esai itu gimana sih? Jadi, kalau kamu mau membuat esai itu, yang pertama kamu harus nentuin topiknya apa dulu yang mau kamu tulis. Jangan lupa kerangkanya. Habis itu, sama nulis beberapa poin penting. Lalu, untuk kayak penulisannya, buat semenarik mungkin agar para pembaca tertarik, dan jangan lupa juga untuk membuat kesimpulan. Terus kalau aku mau ngeritik esai agamanya gimana? Kan sama-sama penyampaian pendapat kritik sama esai. Jadi meskipun sama-sama menyampaikan pendapat, dari segi objek sudah berbeda. Kalau kritik sastra biasanya yang dibahas ialah seputar karya sastra. Namun kalau esai biasanya seputar masalah ataupun fenomena. Untuk data yang disajikan pun juga sama-sama berbeda. Kalau kritik sastra, biasanya data yang objektif dan biasanya berasal dari penelitian. Sedangkan kalau esai tidak membutuhkan data. Oh iya, satu lagi. Biasanya kalau kritik sastra, dalam penilaiannya menggunakan kajian teori. Sedangkan untuk esai jarang atau hampir tidak pernah menggunakan kajian teori. Wah, makasih ya, aku udah paham sekarang. Wah, nggak kerasa ya. Waktu berjalan cepet banget. Iya nih, seru banget belajar bersama gini. Udah habis aja ya waktu kita. Tenang aja guys, kita akan muncul lagi kok dengan pembahasan yang lebih seru tentunya. Wah,
Bener banget guys. Jadi selalu tunggu kita ya. Makasih ya guys, jangan lupa tetap tonton podcast kita selalu dan jangan lupa share dan like sebanyak-banyaknya ya. See you di konten selanjutnya. Bye.